Sebelum mulai difoto dulu. Itu jangan saya itu. Oh, kan masih biasa. Biarin aja. Paling ngelatih kita. Come on. Ini bicaranya gila soalnya. Udah foto belum? Sudah. Ya, ini foto. Terus yang ada di restoran beruntung karena saya mau bikin habis ke Pak Justin, nggak tahu udah bisa. Udah santai aja lah. Saya kopiin harddisk perpustakaan saya ke Pak Justin sekitar 300 GB. Isinya e-book, buku, ada CD Linux, pokoknya ada yang buat masuk neraka sama masuk surga. Kalau yang lain pengen ngopi juga boleh kirim harddisk ke rumah saya. Lokasi di mana? Lokasi. Oh, nih. Silakan masuk ke sini. Wiki, monosentor dari Wiki, masukin kata kuncinya e-book. Gitu. Terus ke bagian bawah ini kan e-book adalah itu yang penting ya. Yang penting yang ini yang bawahnya. Nomor 2 dari bawah ya. Perusahaan saya ada sekitar 7 tera, bisa dikopi semuanya. Tapi jangan minta saya suruh posting di internet. Gak cukup. Soalnya itu bukunya dapat dari torrent. Ini kalau di ruangan ini saya ngomong torrent udah tahu ya. Bayangin waktu itu saya kemarin ngomong di dosen-dosen fakultas ekonomi, saya dapat bukunya dari torrent. Nah, mulai aja ya. Gak sabar ini. Oke, mulai aja dah. Baru ada ngomong. Dua aja nggak apa. Maksudnya bisa. Iya. Aku moderator. Masa saya memakai moderator? Ini pertanyaan yang Ya, bagus. tadi satu ini yang di depan. Siap. Oke, selamat Bisa gini aja. siang adik-adik semua, saudara-saudara mungkin ya. Ada yang lebih tua dari saya. Ada yang lebih tua dari saya, lebih sebelah ini. Gue lebih tua dari lu. Kamu kasihmu Nah itu sama Mas Steve. Jasin sudah. Oh, banyak Bawa sekali. saja, ya. Siap. Masih ini salah satu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja. Silakan Pak. Oh, langsung. Ya, sudah dibuka juga. Oh iya. Nanti kalau mau nanya langsung nanya aja ya. Kita langsung nanya aja ya. Nanti mungkin ada panitia yang bisa kasih. Ada panitia yang bawa mic gitu. Terus. Oke, ya. Silakan. Terima kasih Pak Jasin, selamat siang. Jadi nanti bukunya dari Pak Jasin ya? Berhasil di copy semua apa gimana Pak? Sudah semua? Nah ini kalau anak-anak mau, oh ya siap. Kita kasih lihat aja sekalian. Oh iya. Oke. Dulunya torrent. Hah? Nah ini masuk. Ini belum mulai, ini sebenarnya ini masih cip-cip doang. Ini bukunya masuk ke library 2, masuk ke buku, masuk ke cyber security misalnya. Ini buku-buku cyber security. Ini security ya. Ini adalah contoh buku-buku kalau kita mau masuk surga. Security. Kalau yang tadi siang, tadi pagi itu contoh kalau masuk neraka.
Ini bukunya, contoh saya klik sembarangan ya, saya klik sembarangan, ini saya klik yang ini. Nah, ini bukunya udah cuma sekitar 758 halaman. Kalau 758 halaman sih nggak ada masalah. Yang masalah adalah buku ini bahasa Inggris. Gue udah tahu lo udah pada ini brengsek semua. Oke, jadi bukunya semua saya siapin. Anda yang di Petra beruntung bisa ngopi, tapi kalau Anda yang pengen ngopi kirim harddisk sendiri juga silakan. Tadi saya kasih tahu cara alamatnya. Nggak usah bayar apa-apa, jadi kirim harddisk. Sleeping duit Rp20.000 buat ngirim balik harddisk. Kalau nggak sleeping duit, harddisknya nggak balik. Kurang ajar. Oke, sekarang kita akan mulai ininya. Kita akan rekam ya, karena kita mau masuk di YouTube. Ya. Kamera siap? Aman, Pak. Oh, udah mulai ngerekam belum? Udah. Oh, udah. Oh, belum. Ini teknik untuk menjadi YouTuber. Ini saya udah pasang software buat screen recording, itu handphone lagi ngerekam. Ini akan start recording. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hai guys. Selamat ketemu lagi. Anda semua bisa melihat materi-materi saya di sini. Oke, tolong ini difoto, dicatat segala macam. Bukunya, materi buat hari ini tadi ada yang nanya, materi hari ini kalau mau dapat gimana caranya? Jujur materi hari ini kalau mau dapat caranya nonton di YouTube sebetulnya. Cuman kalau pengen punya dapat slide segala macamnya, Anda bisa masuk ke alamat yang ini nih. Nih. LMS Ono Center /pustaka. Saya akan masuk ke /pustaka itu. LMS Ono Center /pustaka. Nanti masuk lagi /blog, masuk lagi ke /sec. Secnya pakai C. Ya. Nggak pakai X. Ini pustaka.sec. Nah di sini ada slide buat security. Cuman saya kemarin nego sama panitia, saya jangan ngomong security lagi deh. Saya boleh nggak ngomongnya soal machine learning, deep learning, artificial intelligence. Jadi saya akan ngomong ke arah situ. Itu bisa dipakai security, bisa. Mau dipakai yang lain, bisa. Kenapa ngomongin ke arah situ? Pada hari ini, Republik ini kekurangan orang yang ngerti gituan. Bahkan sebulan yang lalu atau 3 minggu lalu ya, ada teman-teman dari perusahaan asuransi sampai datang ke rumah saya, gedor. Ono, kita nyari orang yang ngerti artificial intelligence, machine learning, Python, kok nggak ada ya di Indonesia ya? Loh, perasaan dosen banyak di Indonesia, kok nggak ada yang bisa bikin gitu aja? Nah, jadi kita punya masalah besar. Teman-teman yang itu nyari orang AI nggak ada. Teman-teman di toko-toko online, Bukalapak, Topet segala macam nyari orang AI-nya setengah mati. Jadi ini kerjaan yang orangnya hampir nggak ada, peluangnya gede banget. Gajinya cuma sekitar, kalau yang ini ya, kalau yang jago beneran ya, yang jago beneran rata-rata sebulannya sekitar 60-an sih, 60-an ribu rupiah. Ya enggak lah, 60 juta perak ya. Tapi kalau baru lulus segala macam, dapat bangsa 10-an mah dapat sih, 10 sampai 15 sebulan sih dapat. Jadi kalau Anda masuk ke, minta maaf aja yang cyber security segala macam, gajinya sekitar 5 sampai 10. Tapi kalau masuk ke dunia forensik, lebih keren lagi. Saya punya teman namanya Alvin segala macam, itu untuk satu kasus dia nyelesain dalam waktu seminggu, dapatnya sekitar 200 sampai 300-an. Lebih gede daripada artificial intelligence gajinya kalau mau jujur. Tapi itu harus sampai ke forensik. Oke. Nah, sekarang saya kasih lihat dulu. Ini balik lagi ke sini ya. Jadi materi ada di sini.
Saya akan fokuskan omongan saya hari ini ke arah artificial intelligence, machine learning dan teman-temannya. Kalau Anda mau belajar, sarannya coba masuk ke website yang ini, Pustaka Data Engineering. Ini, coba masuk ke webnya. Saya mundur, masuk ke Data Engineering. Ini dalamnya ada Ubuntu Desktop Minimalis 18.04 Orange 3 OVA, filenya OVA 12 GB. OVA ini bisa dijalankan di VirtualBox. Kenapa isinya 12 GB? Di dalamnya sudah ada Orange, sudah ada Python, sudah ada TensorFlow, sudah ada Keras, sudah ada Scikit Learn segala macam, sama sudah ada source code buat belajarnya. Sama saya masukin buku hasil torrentnya juga. Jadi gede, oke. Jadi sistem operasi yang dipakai buat belajarnya udah saya siapin 12 GB Anda bisa ambil. Kalau Anda berhasil ngopi harddisk saya ini sudah ada di harddisk itu. Jadi Pak Justin udah ngopi. Ntar kalau anak-anak sini mau ngopi gimana caranya? Mau taruh di hosting di web lokal di sini aja bagaimana? Ya. Jadi pokoknya Anda yang di Petra beruntung tinggal koordinasi ke Pak Justin dan gimana cara ngopinya beres ya. Oke, tapi kalau enggak bisa diambil juga di internet. Karena ini akan masuk YouTube, semua bangsa YouTube akan melihat saja, lihat layarnya. Muka gue sudah nggak penting. Deh. Sekarang itu materi dulu. Nah sekarang kita lihat lagi di sini. Belajarnya, saran saya kalau mau belajar silakan masuk ke yang situs yang atas. lms/Moodle. Itu buat belajarnya. Kalau di Petra ini ada server buat e-learning pakai Moodle juga. Kuliah saya yang ada di lms/Moodle bisa diambil, bisa dimasukin di kuliah saya. Saya kasih izin kuliahnya seperti apa. Ini Anda bisa masuk ke sini. Ini free, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Bayarnya gampang lah. Nanti habis sembahyang apa segala macam, tolong doain aja supaya amal ibadahnya diterima. Udah itu aja. Terus ini kuliah beneran saya di sini sih sebenarnya di Dharma Jaya ini. Cuman kalau publik nggak bisa masuk sini bukannya apa-apa, soalnya saya harus ngasih nilai, nanti kecampur nilainya, nilai mahasiswa saya sama orang luar kecampur. Jadi untuk Anda yang di luar saya masukinnya di sini. Terus ya, Anda bisa bikin account di sini. Sekarang saya kasih lihat kuliahnya. Karena ini ada dua materi sebenarnya, materi cyber security sama materi data science. Saya akan kasih lihat dua kuliah itu seperti apa. Oke. Kalau Anda daftar, biasanya saya akan masukin Anda ke dalam kuliah-kuliah saya di sini. Langsung saya masukin. Ada sekitar 10-an kuliah saya masukin langsung. Di sini ada kuliah cara menulis buku, kuliah sistem operasi, data engineering, itu yang akan saya ceritain hari ini. Cloud computing, di sini ada internet safety, ada IoT, Jarcom, cyber security, itu akan saya bahas juga. Terus ada bikin streaming server, ada Raspberry Pi. Karena tadi pagi kita bahasnya cyber security, saya kasih lihat dulu kuliah cyber security-nya Ono. Ini saya klik cyber security. Semua kuliah saya modelnya seperti ini, dan saya berani taruhan semua mahasiswa pasti ngiri sama dosen yang seperti ini. Jadi di kuliah saya kalimat pertama yang ditulis, tolong dilihat ya. Kalimat pertama yang ditulis di kuliah sederhana banget. Untuk dapat nilai A, caranya gimana? Saya tidak nulis untuk jadi orang pintar, enggak. Gue kagak bikin lu pintar. Pokoknya lu dapat nilai A lulus, udah gitu aja. Beres ya, ngerti ya? Tujuan hidup Anda buat kuliah kan dapat nilai A, bukan buat pintar. Udah itu dapat ijazah buat ngelamar orang. Udah kata ada hacker gitu memang ngomong dari. Oke. Sekarang buat teman-teman ya, caranya gampang. Kerjakan semua kuis sampai dapat nilai 100. Dan satu kuliah ini kuisnya ada sekitar 12-13 kuis sampai dapat nilai 100. Terus kerjakan UTS UAS berulang-ulang selama 1 semester. Ujiannya kapan? Kapan aja suka-suka lu. Gimana? Suka-suka.
Jam berapa? Suka-suka. Boleh nggak nyontek? Suka-suka. Kalau bisa nyontek syukur, gitu ya. Tapi pengalaman saya rata-rata mahasiswa saya akan ujian sekitar 15-20 kali UAS. Akibatnya semua anak-anak saya dapat nilainya 90 semua. Akibatnya waktu saya masukin nilai ke BAA A semua. Udah gitu dikomplain sama BAA. Oh, kok nilai mahasiswanya A semua? Suka-suka gue yang dosen. Jadi Anda bisa ujian selama 1 semester, boleh kapan aja. Sekarang saya kasih lihat dalamnya. Ini jaringan dulu ya. Habis jaringan saya baru masuk ke materi. Nanti saya kasih detail bentuknya seperti apa. Di kuliah ini cyber security, udah keamanan jaringan, bukan jaringan aja. Cuman karena saya butuh anak-anak ini ngerti jaringan yang lebih tinggi yang dari yang normal, saya terpaksa ngasih jaringan yang advance-nya. Konsep TCP/IP sih jaringan biasa, nggak ada yang ada berapa lapis jaringan biasa lah itu. Terus saya masuk ke simulator jaringan, ini saya makanya GNS3, ini juga masih biasa aja. Kenapa saya terpaksa ngasih ini? Supaya anak-anak mahasiswa bisa bikin lab komputer jaringan di laptopnya masing-masing. Jadi Anda nggak perlu ke lab buat belajar jaringan, bisa di laptopnya masing-masing, kita bisa jalanin mikrotik, Cisco dan sebagainya. Ya. Jadi kalau pakai GNS3 kita bisa jalan mikrotik segala macam. Dan itu sudah ada di harddisk. Image-nya buat Cisco, buat Juniper ada di harddisk ini. Jadi Anda bisa punya Cisco, punya mikrotik, punya Juniper, segala macam. Beres ya. Udah gitu mulai masuk yang susah, IP versi 6. Masih jarang banget orang yang ngajarin IP versi 6, akibatnya operator, ISP segala macam pada nggak mau pakai IP versi 6. Akibatnya kita kehabisan nomor. Hari ini nomor udah habis, IP versi 4-nya habis, nggak bisa punya server sih sebenarnya. Jadi sekarang kita udah ngorek-ngorek sisa-sisa banget IP versi 4. Kita harus pindah ke IP versi 6. Kebetulan menterinya nggak ngerti ginian, jadi susah hidup. Nggak tahu siapa ngerti. Gue masuk ke YouTube ya Pak aja. Parah, gue nggak boleh menghina orang. Walaupun itu sangat temptation. Udah gitu belajar rutinnya kayak BGP, OSPF segala macam biasa. Mulai belajar VoIP sama BTS, kita bisa belajar bikin BTS. Ini saya kasih lihat cara bikin BTS seluler sendiri. Saya kasih lihat gimana caranya bikin Telkom sendiri. Gimana caranya kita bisa punya nomor plus 62 sendiri, diajarin di sini. Ini satu kali pertemuan doang, jadi selamat ini ngajarinnya. Karena cuma 3 jam harus bisa pakai seperti itu. Kemudian mulai mengukur jaringan, terus network programming. Network programming biasanya saya lepas, saya ganti, masukin ke IoT. Di IoT kita belajar beneran network programmingnya di IoT. Jadi di jaringannya saya kurangin, network programmingnya saya pindahin ke IoT. Terus selesai itu kita masuk ke urusan cyber security-nya. Untuk bisa belajar cyber security yang benar, mau nggak mau saya harus ngajarin semua mahasiswa saya buat bisa masuk neraka dulu. Jadi ini ajaran buat masuk neraka. Tekniknya gimana? Belajar jadi hacker. Ini tadi yang di depan tuh ahli neraka semua, terutama yang berdiri sampai duduk sini. Itu neraka banget. Namanya kan coba bajunya udah hitam, nggak tahu mandinya kapan, nggak ada baju. Gue paling demen ngomongnya, nggak bisa ngebales soalnya. Oke, ini belajar hacking. Cuman untuk belajar hacking ini biasanya ajarannya jangan langsung nyerang situs seperti Presiden RI ya. Jadi kita harus bikin situs sendiri buat latihan serangan. Salah satunya kita bisa pakai DVBA, kita pakai Metasploitable segala macam. Jadi kita pakai sistem-sistem operasi yang memang sudah bolong, memang buat latihan diserang. Gitu ya. Diterangin di sini caranya seperti apa. Terus mulai belajar lakukan intelijen, melakukan fingerprinting segala macam, kita bisa lihat sasaran, yang pegang servernya siapa sih, otaknya apa segala macam. Dan ini akan dibantu sekali kalau kita ngerti yang namanya artificial intelligence, web crawling segala macam, kita akan terbantu banget melakukan intelijen seperti ini. Oke, beres. Udah gitu mulai belajar yang namanya sniffing.
Ya, cuman yang bagian yang ini MITM itu lebih seru lagi. Soalnya sniffing yang normal biasanya kita hanya bisa menyadap kalau datanya tidak dienkripsi. Kalau datanya dienkripsi seperti HTTPS, SSL segala macam itu dienkripsi, terpaksa kita harus pakai teknik-teknik man in the middle attack. Nah, kalau udah belajar yang ini lebih seru lagi. Jadi bisa jebol habis gitu. Mau dipakai HTTPS jebol, SSL jebol, semuanya jebol semua sih. Tidak ada yang rahasia di dunia ini. Kecuali hatiku di hatimu. Terus ya, kemudian mulai belajar wireless hacking. Cuman ini agak susah wireless hacking kalau saya kerjakan di laptop saya, karena Kali Linuxnya saya pakai di virtual box. Akibatnya Kali Linuxnya tidak bisa nempel ke interface wirelessnya. Akibatnya saya nggak bisa wireless hacking kalau di laptop saya. Jadi kalau saya harus bikin Kali Linuxnya bisa operasi sendiri. Terus belajar jebolin password. Jangan khawatir, satu video saya di-delete sama YouTube. Gara-gara gue ngajarin cara ngejebol password, pakai Metasploit, dengan bangga ngomong-ngomongnya taruh di upload YouTube kan. Sebulan kemudian, warning, ada videonya kita delete. Jadi ini semua saya videoin ada di YouTube sih, sebagian besar ada di YouTube, bisa Anda tonton. Cuman ya di YouTube gue paksa saya harus keren sekarang. Gak bisa ngomong, soalnya dikasih warningnya gini, lu upload lagi, lu gua blokir seminggu gak bisa upload lagi, gua delete dari YouTube. Gitu, kayak gini itu nih bajingan juga ya. Dia kan gak ngerti bahasa Indonesia dari aja. Terus ya, jadi attack password diajarin, cuman jujur sih kita attack-nya kan pakai dictionary, pakai kamus. Kalau passwordnya ada di daftar kamus kita bisa jebolin. Pengalaman sih susah, jadi paling enak sih udah disadap aja, udah paling gampang pasang aja keylogger. Lebih gampang daripada menjebol password gitu. Ya, setuju ya, ahli neraka setuju sama saya. Terus kita jebolin database SQL, salah satu yang paling sering dipakai sama anak-anak hacker, pakai SQL injection segala macam. Kemudian belajar domain name system dan belajar device web. Ini semuanya masuk neraka semua loh, jangan khawatir ya. Terus kita jebolin file sharing. Ini paling enak sih, karena sebagian besar di kantor-kantor segala macam kan file sharingnya dibuka, kita sharing dibuka. Jadi kalau kita berhasil masuk jaringan di kantor, kita bisa masukin project ke dalamnya dan masuk ke file sharing segala macam. Yang nggak saya, ini banyak sekali yang nggak sempat saya masukin di sini. Contoh yang nggak saya masukin di sini adalah bagaimana cara membuat project, diajarin di sini. Tapi kalau Anda baca wiki saya ada sih teknik membuat project segala macam diajarin. Pakai Kali Linux, pakai Metasploit, kita bisa pakai MSF Vinom segala macam, kita bisa buat hakam juga ya. Ini saya sambil lihat wajah-wajah ahli-ahli sebelah sini nih yang gitu. Terus ya. Jadi Anda harus, jadi filosofinya sederhana. Untuk bisa mengamankan jaringan, Anda harus tahu teknik paling jahat buat ngejebolin jaringan. Bedanya antara yang masuk neraka sama surga, bedanya tipis banget. Cuma masalah akhlak doang. Cuma itu doang bedanya. Tapi secara keahlian sama aja. Ini saya ceritain dikit lah, ini rada keluar dikit ya. Saya ajar di Mabes, atau Mabes itu TNI. Mabes TNI, ngajarin teknik hacking, keren dong teknik hacking. Ke Mabes TNI, keren banget. Datanglah saya ke Mabes dengan membawa server. Pagi-pagi. Ini server ya, kita pasang jaringan di sini. Yang saya ajar, pasukan khusus. Keren banget. Sekarang saya akan sadar. Ini passwordnya dapat ya. Oke. Sekarang kita naik kelas. Kita tingkatkan teknik serangannya. Kita akan menjebolin database, kita masuk web, pakai SQL injection, jebret, dapat fungsi hashnya, passwordnya udah di hash semuanya, kita jebolin. Jam 3 sore. Izin tanya, kalau di IT itu semua, izin semua. Kalau saya bilang nggak izin, nggak bisa ngomong ya. Izin tanya,
Siap, silakan. Tapi serangannya sebelah mana, Pak? Saya surprise. Ya Allah, gue udah terangin dari sepagi, udah berbusa-busa. Jam 3 sore nanyanya, serangannya apa? Iya, gak ada yang meledak nih taksi. Ya, begitulah nasib Republik lu ya. Oke, terus ya. Ya, saya banyak ajar teman-teman di situ juga, jadi ya kondisinya seperti itu sih. Ya serba susah. Ya udah, terus usah diceritain terus. Nah, sekarang saya di bagian security, saya ajarin gambaran umum security seperti apa. Kalau mau paling aman, biar secure adalah ada yang tahu? Cabut internet. Cabut kabel. Aman. Iya. Sama kayak corona, supaya aman, nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh keluar. Udah cabut aja selesai, tutup gerbangnya, beres aman. Kalau perlu bunuh orangnya semua selesai. Parah, yang itu jangan. Nah, beres ya. Di sini saya ajarin dasar-dasar ngamanin server. Di sini misalnya ada 20 tip buat ngamanin server. Oke. Contoh password, gimana cara ngecek passwordnya supaya passwordnya bisa diupdate, maksa user supaya update password seperti apa. Terus misalnya kalau passwordnya terlalu sederhana, gimana cara ngeceknya, kayak gitu sih. Jadi ini tip-tip kayak gini diajarin di sini. Beres ya. Cuma minta maaf dulu, server yang dipakai di sini server bukan server Windows, servernya Linux. Karena sebagian besar server yang ada di lapangan beneran banyaknya Linux juga sih. Oke. Terus firewall, terus secure shell, secure copy. Gimana caranya kita copy yang aman? Ini ngeri banget. Saya sempat jadi penasehat di TVRI Republik Indonesia, keren kan? Udah gitu, semua kameramen ini kalau lagi syuting video segala macam harus upload video kan ke TVRI-nya. Uploadnya pakai apa saudara-saudara? FTP. Oh, keren banget. Keren banget. Republik lu tuh modelnya. Pusing saya langsung. Udah gitu diajarin, susah banget ya. Ya udah, nasib. Udah saya bilangin, lu pakai secure copy terusnya. Apaan tuh Pak? Ya udah. Lewat. Terus belajar VPN. Oke, yang jadi masalah dengan VPN adalah menterinya akan memblokir VPN karena dipakai buat akses situs porno. Pusing kepala saya. Jadi padahal itu buat security ya, tapi ya maklum bangsa Indonesia kan memang kita butuh ini ya hiburan, tapi ya. Nah, begitu dah. Pasal. Oke. Itu kan masih di layer jaringan di bawah-bawah. Kalau di atasnya kita pakai web application firewall biasanya. Jadi WAF-nya dipasang. Ini adalah proteksi di level aplikasi. Jadi kalau ada orang data entry yang ngaco-ngaco kayak SQL injection segala macam kan levelnya di aplikasi. Gimana cara proteksinya di level aplikasi, belajar di sini. Kalau sampai semua sistem jebol, hackernya berhasil masuk ke mesin, ke server, di sini diajarkan juga bagaimana mempertahankan si mesin. Hostnya bagaimana kita bertahan, bisa pakai tripwire lah, pakai DD atau segala macam supaya harddisknya di copy dan macam. Jadi teknik ini juga tetap harus dikuasai. Jadi kita harus berpikir paling negatif, paling jelek. Kalau sampai hacker berhasil nembus semua jaringan, semua pertahanan di jaringan, dan dia masuk ke server, apa yang harus dilakukan? Server harus tetap bisa deteksi. Gitu ya. Ini diajarin juga. Terus intrusion detection system ini yang paling keren sih sebenarnya. Kita deteksi penyusup. Kondisi hari ini duit yang paling gede, ini termasuk duitnya gede. Duit gedenya ada di mana? Duit gedenya ada di database serangan. Ibaratnya gini lah, kalau Anda pakai Windows pasti pakai antivirus. Duitnya antivirus ada di mana? Di database virus. Orang yang bikin database virusnya itu dapat duit. Ini juga sama kalau di serangan. Ini ada database-nya. Orang yang bikin database serangan dapat duit. Dan penelitiannya kan serangan kan gede banget, banyak banget teknik serangan. Gimana caranya kita bisa deteksi serangan secara otomatis?
masuklah yang namanya artificial intelligence itu, machine learning, deep learning masuk sini. Duitnya kenceng banget sih kalau udah mainan yang itu. Dan hari ini penelitian di level itu masih dikit banget. Jadi kalau kita masalah penelitian machine learning, artificial intelligence untuk industrial data system, cari referensinya susah banget, masih jarang. Jadi ini ilmu yang gila nih sih sebenarnya, dari sini ini gila banget. Saya ngajarin ke anak-anak caranya bikin database serangan. Jadi kita sadar dulu, oh paketnya bentuknya seperti ini paket serangan apa, kita masukin ke database. Cuman itu kan manusia yang ngerjain ya. Bayangkan kalau yang sekarang kan gila-gilaan, yang serangan jutaan paket yang masuk tuh. Kalau orang suruh ngerjain, banyak nih manusia ini, bentar lagi bisa mati. Jadi terpaksa kita harus pakai mesin. Jadi ini riset yang masih kosong, belum banyak kosongnya. Ada, tapi masih sedikit yang menguasai ilmu yang ini. Yang ini data security teman-teman di Sandi, Badan Sandi Negara apa segala macam, mainnya di sini ini enkripsi segala macam. Terus ini dua terakhir yang duitnya paling gede, forensik, gede banget. Itu 200-300an per kasus, dan per hari di salah satu bank Republik ini per hari kasusnya bisa belasan. Bayangin kasusnya belasan, satu kasus kerjainnya seminggu, satu kasus harganya sekitar 200-300, duitnya kipas-kipas. Lu sekarang kerjanya nggak usah ngelamar kerjaan, lu kalau ahli forensik tinggal kipas-kipas di rumah, dia aja duit ngalir asli. Cuman kalau ada pernah lihat orang yang ahli forensik beneran, ngeri. Taruhannya nyawa, lu hati-hati main di sini, taruhan nyawa ya. Karena kita akan tarik orang masuk penjara dan kita jadi saksi ahli di pengadilan taruh saja. Dan orang-orang ini laptopnya itu diamaninnya berlapis-lapis sama dia. Dia sendiri ngamanin berlapis-lapis karena dia harus mengamankan barang bukti buat pengadilan. Jadi orangnya sangat disiplin banget, sangat aman banget. Buat pakai laptopnya dia masukin berapa kali password, 1 kali password, 2 kali, 3 kali, 4 kali baru bisa dipakai di laptop. Dan semuanya mainnya masih virtual, waduh benar. Ahli neraka masih kalah. Saya ilmunya nggak sampai level itu. Cuma saya ngeliat teman-teman saya yang ahli-ahli seperti itu, mainnya udah ganas banget. Saya sangat topi lah sama mereka. Nah terus duit yang lain yang lumayan kencang hari ini dicari juga adalah di sini, Information Security Management System. Kalau bahasa birokratnya ISO 27001, satu lagi Risk Management ISO 31000. Itu mereka satu republik ini nyari auditor yang bisa ngaudit. Ini sistemnya udah aman belum sih? Gitu. Itu kerjanya banyak banget. Republik ini kabupaten kota itu ada sekitar 500 kali ya, 400 sampai 500 kabupaten kota. Masing-masing kabupaten kota misalnya ada 10 aplikasi, sebenarnya lebih sih, banyak banget aplikasi. Kayak di DKI itu ratusan aplikasi. Jadi misalnya ada 10 aplikasi satu kabupaten kota. 10 kali 400 berarti 5.000. Satu aplikasi buat audit itu bisa 100 kali 5.000, berapa duitnya? Dan itu diwajibkan oleh peraturan Kominfo. Semua sistem harus diaudit keamanannya. Mampus lu, orangnya kan gak ada yang bisa. Ya, jadi masalah auditornya orang luar kadang-kadang. Saya sakit hati itu. Apalagi kalau orang India kayak gue gak blokir. Jadi, tapi forensik sama auditor ini hanya bisa dicapai kalau Anda sudah merasakan ahli neraka, ahli surga, baru bisa. Jadi harus jadi hacker dulu, jadi orang paling jahat di republik ini, menjebolin seperti presiden RI.go.id, hancurin sampai hancur. Nah itu pasti Anda akan direkrut sebagai auditor yang paling keren. Selain masuk penjara ya. Ya saya mudah dulu. Oke, jadi ini dua kerjaan yang paling keren di cyber security. Cuma hari ini saya akan fokus di situ. Saya akan dari topik masuk ke data engineering. Oke.
Ini topiknya lain banget. Dan ini orang yang dicari banget sama teman-teman di Bukalapak dan teman-temannya nyari. Oke. Secara umum gini dah. Di sini belajar ini coding pakai Orange, Python, keras dan sebagainya. Beda banget nih sama cybersecurity, lain banget ya, dunia lain banget. Oke. Kalau lihat ke bawah sini, data mining itu apa, contoh-contoh data mining itu seperti apa. Kita akan coding. Hari ini saya akan ngasih lihat coding. Berapa orang di ruangan ini yang sudah pakai Orange? Tahu Orange nggak sih? Orange. Ayo, data mining. Ini dia image. Nih Orange kayak gini bentuknya ya saudara. Nah ini Orange. Kita akan programming seperti ini. Terus, ini kayak gini programmingnya ya. Jadi kita akan programming, tapi programming pakai grafik. Cuman di kuliah saya yang ini, selain pakai Orange, ini Orange, ini masih Orange semua, ini ke bawah Orange. Ini bisa text mining juga, bisa image analysis, bisa selesai. Terus Anda juga belajar pakai R, oke, R, nanti ada yang pakai Python segala macam. Jadi ini banyak sekali materinya, banyak sekali. Saya kebetulan ngajar di S2, keren bu S2. Saya nggak bisa ngajarin ini semua. Saya kepaksa stop sampai di Orange. Karena mahasiswanya kalau saya ajarin semua nggak ada yang lulus. Jadi sedih sih sebenarnya. Tapi S2-nya bukan di Jawa, saya ajar S2-nya di Lampung, di Sumatera, orang daerah. Ternyata saya nggak bisa ngajarin sampai full. Jadi saya sampai Orange doang. Tapi semua materi saya buka. Mudah-mudahan Anda yang berada di Jawa ini bisa belajar sampai full habis karena Anda dicari. Jadi anak-anak di Bukalapak segala macam mulai ngomong, kita cari. Anak di asuransi nyari. Oke, contoh real. Saya kasih contoh-contoh dulu ya. Udah pernah masuk toko online kan? Bukalapak. Ini kayak iklan aja nih gue. Baru gue kagak dibayar sama Bukalapak. Dasar. Yang ada mah gue keluar duit ke Bukalapak. Buat belanja. Oke. Kalau Anda masuk Bukalapak, Topet, blibli.com, apa lagi sih? Banyak banget ya. Zalora, Lazada, apa segala macam ya. Kalau Anda masuk ke toko-toko online itu, pertanyaannya, iklan yang dikasih ke setiap orang sama atau beda? Beda. Semuanya tahu beda. Kok dia tahu orang sukanya apa, situ sukanya apa? Kok dia bisa beda deh? Dari mana? Dari klik, dari keyword yang kita masukin, semuanya dicatat. Udah gitu dia melakukan profiling. Si Ono sukanya apa? Teknik yang sama juga bisa dipakai sama semua hal. Jadi misalnya kita aparat pengen nyari penjahat atau menyari orang yang posting hoax. Caranya dia ambil semua data ini, kemudian dia klasifikasi yang tukang posting hoax siapa sih, dapat jadwalnya. Oke. Jadi teknik buat nentuin iklan itu apa dengan posting hoax sama aja. Dan itu yang pernah cerita ke saya orang, ya pokoknya orang sono, orang aparat lah. Tapi bukan orang aparat benernya ya. Jadi orang-orang kayak kita, orang sipil yang kerja buat aparat dan dia tugasnya adalah mencari, men-tracking yang teroris segala macam. Dapat seringkali yang didapat tuh mahasiswa. Karena mahasiswa kan masih nggak tahu apa-apa kan, posting aja, idealisme, posting, kena tangkap sampai kasihan, sampai nangis. Jadi dia lihat banget, gimana ya, serba salah ya, gue nangkep orang sampai nangis, masih untung belum dihukum mati, tapi bisa sampai kayak gitu. Jadi itu ada konflik kan, ya udah cerita lain lagi.
Tapi kira-kira gitu ya, kita tugas nanti yang namanya machine learning, AI dan sebagainya, tugas utamanya adalah jadi dukun. Karena dia berusaha untuk mengklasifikasi buat nebak ke depan apa yang terjadi, Anda tuh siapa. Itu kerja dukun banget. Terus saya kebetulan ketemu sama Ibrahim waktu itu. Waktu itu Ibrahim posisinya adalah Vice President Vice Presidennya Bukalapak, urusannya Artificial Intelligence. Oke. Kalau saya masukin keyword Arduino, langsung dia keluarin produk-produk Arduino apa aja. Oke. Ini produk Arduino-nya apa aja. Saya klik salah satu sembarangan, Oke. Ini nggak kelihatan AI ya, kayaknya nggak ada AI-nya. Sembarangan, terus saya turun ke bawah, dan itu nanti di bawah sini. Nah ini dia barang terkait. Ini produknya apa aja yang kira-kira sama dengan yang kita klik. Oke. Ini yang Anda lihat di bawah ini. Ini adalah artificial intelligence. Ini AI juga. Jadi seringkali kita nggak tahu itu AI sih sebenarnya. Ini AI. Akibat dari makhluk ini, si Bukalapak yang normal tuh dia muterin duit sekitar 12-an triliun lah per bulan. Jadi satu bulan duit muter belasan triliun di Bukalapak. Di Tokopedia juga nggak beda jauh, semuanya puluhan triliun. Totalnya ratusan triliun. Akibatnya mal tutup. Ya nasib mal. Jadi kita beruntunglah sebagai pengusaha kecil ini, kita bisa kerja dari rumah, tukang pajak nggak tahu kalau kita kerja. Ini gue masuk YouTube ini. Udah gitu, ini setelah ngasih ini, akibatnya orang yang pengen beli langsung ngeklik juga kan, ini kan yang diklik. Ini urusannya tambah lagi perputaran duitnya sekitar 800M. Jadi tujuan akhir teknik, tujuannya kalau kita pakai AI, mesin learning segala macam buat misalnya aparat militer segala macam, dia dipakai buat nyari penjahat, profiling penjahat. Kalau dipakai di dunia swasta seperti ini, tujuannya adalah buat cari tambahan duit. Terus ya, kebayang ya. Jadi tujuan mesin yang kita punya tergantung siapa yang pegang sih. Ini saya akan kasih contoh-contoh dulu sebelum saya masuk ke filosofi di dalamnya. Oke, sekarang kita lihat AI yang lain. Paling sederhana banget. Masuk ke weather Surabaya, cuaca Surabaya. Langsung dia bilang suhu 27 derajat Celcius. Besok hari Minggu suhu 32. Hari Senin suhu 32. Hari Selasa suhu 32, thunderstorm segala macam. Sudah kejadian belum? Belum. Yang nebak siapa? Dukun. Gitu. Ya, sorry ngaco. Kelihatan. Kalau udah kita lihat kayak gini, itu sama semua loh. Tadi Bukalapak, ini sekarang cuaca ya. Dukun yang nebak. Ini dukun yang nebak. Jadi nanti kalau kita belajar AI, itu sebenarnya belajar jadi dukun buat nebak. Dan ini dipakai sampai ke Presiden Republik Indonesia. Contoh Presiden Republik Indonesia. Ini saya kasih lihat. Buat data ya, situsnya. Buat data ya. Single data, satu data. Ini ada satu data.go.id. Oke. Ini ada situs namanya satu data.go.id. Ini yang megang adalah kantor staf presiden, KSP, kantor staf presiden. Dia megang situs data.go.id. Fungsinya apa? Semua lembaga yang ada di bawah pemerintahan suruh laporannya masukin ke sini semua. Akibatnya apa? Dia punya data dong. Surabaya seperti apa, Sidoarjo seperti apa, Malang seperti apa,
semua kabupaten seperti apa, ekonominya seperti apa, pendidikan seperti apa, semua udah gitu dia melakukan klasifikasi, terus dia mulai regresi, terus dia lihat ke depan kebijakan apa yang harus diambil supaya ini bisa maju semua. Jadi semua kebijakan ini dasarnya udah data semua, dan kita pakai data ini buat ngeramal ke depannya mau ngapain. Terus ya, kelihatan ya arahnya. Ini sampai level presiden loh. Jadi cuman jujur, mereka cari orangnya setengah mati. Saya kemarin ketemu sama Januar Nugroho, udah mulai pada bubar-bubaran ya orang-orang ini. Bukannya apa-apa. Di luaran duitnya lebih kenceng daripada di kantor presiden. Jadi di luar. Ya, gue gak komen lagi. Bisa YouTube. Udah mulai kelihatan ya, ini bukan apa, ini di cuaca, ini di presiden. Oke, semua ini kalau dilihat, ini kelihatan di Bukalapak, sensornya, semua mainnya sensor ya, harus ada sensor. Sensornya kalau ini sensornya apa yang kita klik, apa yang kita input di search itu jadi sensor. Jadi diambil dari data-data yang kita sensor, terus kita kumpulin, kita dikalkulasi dari situ kita bisa nambah ke depan. Di sini sensornya sensor cuaca segala macam. Di sini sensornya adalah orang dikasih perintah harus masukin data. Beres ya. Sensor yang keren lagi yang ini nih. Namanya flight radar 24. Udah pernah lihat ya? Flightradar24.com itu pesawat terbang kan? Keren kan? Ini pesawat terbangnya beneran terbang loh ya. Beneran terbang. Ini LN3 berapa? Ini pasti Lion Air. Tuh, Lion kan? Dari Samarinda ke Surabaya lagi terbang, dia mau mendarat. Ini Wings Air baru take off dari Surabaya. Pertanyaannya, ada bisa jawab gak ya? Kok flight radar tahu pesawatnya baru take off mendarat lagi terbang? Dan ini kesalahannya sekitar 30 detik antara pesawat posisi pesawat sebenarnya sama yang ada di layar ini bedanya 30 detik kan? Pertanyaan kok tahu? Ada yang bisa jawab? Dari mana tahunya? Tahu dari mana? Halo? Dari mana? Dari mana lu? Tahu. Petra, ada yang tahu? Mana nih, Pak? Mahasiswanya nggak ada yang tahu. Kok tahu? Ayo. Ada yang bisa tebak nggak? Hah? Nggak tahu? Nggak tahu? Kenapa kira-kira lah dari mana nih? Nggak tahu. Ini saya kasih tahu ya, sebagian orang akan jawabnya gini. Kayaknya flight radar tahunya dari air traffic controller di bandara. Gitu kan? Kita mikirnya gitu kan? Jawabannya salah. Air traffic controller di bandara tidak akan membuka data dia keluar karena terlalu bahaya buat dibuka keluar. Jadi dia nggak buka datanya keluar. Nah, bingung kan? Jawaban kedua, flight radar punya satelit. Oh, jawaban paling keren punya satelit. Oh, satelit paling pintar di dunia lah, dia bisa lihat macam-macam. Jawabannya salah. Flight radar nggak sekaya itu. Jawabannya ada di Bukalapak. Bingung kan lo? Bingung kan lo? Gue tahu pada bingung Bukalapak. Barang yang dipakai namanya RTL SDR. Sabar dulu. Harganya sekitar 160.000, yang lengkap banget 600.000 ya. Yang normal harganya sekitar 200.000, 230.000 naik harganya ya. Ada 90.000, ada yang 200-an semua, ada yang 150.000 ya, 200.000-an. Jadi harga sekitar 250.000-an, 200-an. Makhluk apakah ini? RTL-SDR ini makhluk apa itu? Jadi dunia-dunia ini ada sensornya. Sensor-sensor itu bikin jaringan sensor. Ini yang namanya Internet of Things. Jadi ini makanya Internet of Things semua IoT. Duitnya kencang juga sih. Asli duit kencang.
Oke. Ini makhluk ini bukan buat flight radar. Yang ini RTSDR adalah bentuknya USB buat nonton TV. Dan hubungannya sama flight radar kan? Tidak ada. Dia dipakai buat nonton TV. Cuman kalau kita ngerti elektronik, maksud makhluk ini bisa dengerin frekuensi dari 50 sampai 2000 MHz. Sekarang urusannya dengan flight radar ini, dengan makhluk ini. Ini adanya di wikinya Ono. Masuk ke wikinya Ono. Masuknya ADSB. Oke, ADSB, Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Jadi peraturan di dunia, semua pesawat terbang harus masang peralatan untuk Automatic Dependent Surveillance Broadcast ADSB ini, dan dia akan mancar di frekuensi 1000 MHz. Artinya saya bisa dengerin pakai tadi RTSDR itu dong. Cuma kita ganti software. Jadi yang dikerjakan adalah ganti software doang. Ganti softwarenya dengerin frekuensi ini. Cara membongkar softwarenya ada di wikinya Ono juga jadi wajib. Masuk ke sini, instalasi GR Air Mode sini. Nah, udah sini mampus tuh. Ini caranya bikinnya, beres ya. Nanti cara laporan ke flight radarnya di sini. Di sini ada feeding ke flight radar, caranya seperti apa. Nah, udah. Tapi intinya sebetulnya alat yang dipakai murah banget. Jadi semua kalau mainan kayak gini alatnya murah sih. Beres ya? Udah ya? Sip. Sekarang jam berapa? Nanti udah jam 1 gitu. Sekarang saya kasih dikit supaya kebayang. Google Map. Oke. Ini Google Map di Petra. Ini Petra ya. Ini Petra Christian University ada di sebelah sini. Oke. Sekarang saya akan traffic saya nyalain. Jadi saya bisa melihat jalan ini macet, jalan ini macet, ini lancar, ini macet, ini lancar segala macam. Kalau saya zoom out di tol ke bandara, di sini ada kemacetan. Ini kayaknya bayar tol daerah sini ya. Bayar tol, lainnya hijau semua, kecuali di jalan yang ini merah semua macet. Ada Superindo lagi sale, kali ada Pertamina lagi kebakar. Bohong. Pertanyaannya, kok Google tahu jalannya macet, jalannya lancar, tahu dari mana? Dari HP pengguna jalan. Ini hacker-hacker udah tahu bahwa HP kita lapor ke Google. Pertanyaan selanjutnya, Anda ikhlas nggak HP-nya lapor ke Google? Ikhlas gak ikhlas? Kasihan saya itu. Jadi HP lapor ke Google. Akibatnya apa yang terjadi kalau HP kita lapor ke Google? Akibatnya kita bisa lihat di sini, klik masuk ke your timeline, kita bisa lihat di sini kita sudah kemana saja. Jadi kita bisa lihat ini pelan. Nanti saya zoom out dulu. Ini zoom out, kita bisa lihat Ono sudah kemana saja, kota mana saja di dunia yang disambangi, didatangi oleh Ono sejak tahun 2009 sampai 2020. Ikhlas? Anda dilihat Google ya, dari tahun 2009 sampai 2020. Oke, semoga ikhlas. Jadi semua ilmu yang ada di sini adalah ilmunya semua melakukan mata-mata, melakukan intelijen, kemudian dia melakukan klasifikasi, ini orang apa sih? Ini sukanya apa sih? Di kebetulan ini Google Map. Tadi sama aja di Bukalapak juga intelijen. Di weather, cuaca intelijen. Cuma di intelijenin cuaca. Tapi semuanya intelijen semua. Beres ya. Coba kita lihat hari ini Ono kemana? Tanggal 14. Ini mau kemarin ya. Terbang itu kelihatan. Tanggal 15 berarti ya. Gak bisa, baru 14 doang. Tanggal 13 dah. Ya, tanggal berapa lagi dah? Oh, kan muter gak jelas kayak orang gila. Ini tanggal 12 saya muter kayak orang gila. Kelihatan sama Google. Saya kemana aja.
Dan ini akan terjadi sama Anda semua. Sekarang kita lihat efeknya apa sesudah ini adalah jadi di belakang, jadi prosesnya sama. Intelijen, mata-mata diproses buat jadi dukun. Semuanya kayak gitu ya. Dukun ada dua jenis dukun ya. Satu dukun buat ngelihat ke depan, satu dukun buat klasifikasi. Ini makhluk apa? Dia ada dua jenis dukun. Satu buat ngelihat, satu klasifikasi. Sekarang saya kasih lihat ini. Paling enak sih Jakarta, soalnya Jakarta rada macet. Saya kira di Jakarta. Kalau di sini nggak terlalu macet. Ini kan macet nih, kelihatan di macet di Depok macet banget. Pokoknya Jakarta hidupnya susah. Oke, sekarang saya akan coba dari Jakarta ke direction. Jakarta ke Depok ya, ke Depok ya, Depok. Nggak ada yang berani sebenarnya hari ini sih ke Depok, soalnya ada yang kena corona di Depok. Bukan, nggak lewat tol dia, jangan Jakarta deh, pindahin Bekasi, dipindahin Bekasi ke Depok. Ya, lewat sini dia pakai lewat sini biar kelihatan ya. Oke, ini Bekasi Depok berangkat sekarang. Kelihatan dia bisa fasilitasi jalan ini macet, jalan ini lancar, daerah sini macet. Terus ya, belum kelihatan teknik dukunnya, nggak kelihatan. Dukunnya belum kelihatan di sini. Oke, tapi dia kelihatan, biar fasilitasi dia jago, dia bisa fasilitasi. Oke, sekarang kita lihat dukunnya dia. Ini tulisannya adalah leave now, berangkat sekarang. Sensornya sensor sekarang. Coba kalau ini kita ganti. Liftnya di Park Head. Masih sekarang jam 1.20 hari Sabtu. Coba saya ganti. Tolong perhatikan baik-baik tempat macet ini ya. Perhatikan baik-baik macet ini. Ini hari Sabtu. Saya pindahin ke hari Minggu ya, ke besok. Tanggal 15. Ini saya pindahin ke jalur yang ini. Macetnya sama enggak? Beda ya. Besok ya, sudah kejadian belum? Belum kan? Coba kita pindahin ke hari Senin. Ini Monday, macetnya beda lagi, jalur yang disarankan beda lagi. Ini hari Selasa, macetnya lain berubah lagi di sini. Berubah-ubah loh, tempat macetnya berubah. Macet yang paling keren adalah hari ini. Gitu. Yang Anda lihat di depan ini adalah dukun belum kejadian, dia bisa melihat. Terus ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke problem ini. Lama juga gue masih ini ya intro. Intronya lama. Sekarang problemnya gampang banget. Saya masuk ke sini. Oke, push. Dan dilihat yang ini mah lagi terangin tentang TensorFlow. Ngeri. Oke, layar. Jadi Anda ini bisa tadi yang sisa operasi yang 12 GB itu bisa diambil, bisa taruh di virtual box. Ini saya jalanin di virtual box. Artinya bisa di Windows, bisa di Linux segala macam, nggak masalah. Saya masuk ke dokumen Orange, dari layar ls. Ini perhatikan filenya belakangnya extensionnya OWS. OS adalah source code buat Orange. Oke. Sekarang saya akan jalankan Orange-nya. Kita akan belajar programming beneran ya. Enter. Oke. Ini Orange-nya jalanin. Buat Anda yang pertama kali pakai Orange, sarannya saya kalau boleh klik example, contoh. Oke. Kita klik example-nya di sini. Di sini akan banyak sekali contoh. Saya akan cari contoh sembarangan aja. Contoh ini lah paling enak. Text prediction. Tapi nggak kelihatan nih. Ya, text prediction lah, nggak apa. Text prediction. Ini contoh programnya kayak gini. Saya klik 2 kali jadi masuk. Ini. Tuh udah ngeheng dia. Lagi kacau nih ceritanya. Tuh, ngeheng. Karena saya 2 kali ngeklik. Tadi 2 kali ngeklik bego.
Nggak bisa kok cancel. Oh jalan, udah jalan. Dan macam-macam tuh. Skip this question. Ya. Ini programnya kira-kira gini. Bentuk program sih kayak ini programnya tadi ya. Dan kemarin ini saya pakai teknik ini saya pakai buat analisa tulisan. Contoh gini, contoh. Misalnya kita, jadi dunia ini bukan dunia IT doang, ini dipakai di semua dunia. Contoh misalnya kita pegang kepegawaian, human resource (HRD) di sebuah perusahaan. Terus banyak orang-orang masukin lamaran kerja ke perusahaan itu, dan kita harus nilai. Ini kira-kira tulisannya bagus nggak sih, orangnya baik nggak sih, kita harus nilai semua dari tulisan orang. Bayangin kalau yang ngelamarnya ribuan, mati lu. Makanya yang nilai bukan manusia, yang nilai komputer. Ini contohnya, ini bukan lamaran kerja yang kita lihat di sini, ini adalah cerita. Jadi dia load corpus grips. Grips adalah cerita anak-anak di bule. Saya kasih lihat datanya ya. Oh, sorry, saya terlalu loncat. Buat kasih lihat data, saya bisa masuk sini. Di sini ada data, tabel data. Saya cuma ini program itu ini tabel data. Saya tarik. Saya pengen lihat datanya, data yang di load. Saya cuma ini aja. Klik, oke, program ini. Terus pengen lihat datanya, klik aja di sini kayak lihat file Excel. Udah gini dong. Iya, udah jadi. Nah, ini. Jadi saya akan lakukan analisa cerita. Ceritanya cuma dibagi dua. Kalau dilihat di sini ada cerita magic, ada cerita animal. Magic itu apa sih? Kalau dunia anak-anak ada peri, ada itulah magic semua tuh ya. Jadi ada cerita peri segala macam, ada tentang hewan dan sebagainya. Judulnya ini abstraknya kalau kita geser ini kelihatan abstraknya lebih panjang. Nanti ada content title segala macam panjang. Ini tulisan benernya. Dan ini tulisan ceritanya panjang ceritanya dimasukin jadi file Excel. Terus ya. Jadi datanya seperti itu dibawa dimasukin ke sini. Pre-processing. Harusnya gue nggak boleh loncat kayak gini sini lagi loncat sih. Ini langsung susah soalnya kategori susah. Pre-processing. Tapi biar kebayang dulu lah. Di sini saya bikin semua jadi huruf kecil, terus semua stoppers and to kayak kata-kata penghubung ya, and to, from, segala macam dibuang. Kemudian kita bikin jadi satu kumpulan kata-kata back of words dan tiap kata dihitung. Jumlah kata kecil ada berapa, jumlah kata apa ada berapa, rumah ada berapa, dihitung semua. Udah gitu kita regresi kita hitung. Ini regresi buat hitung. Kalau tulisannya kayak gini, kira-kira ini cerita tentang peri, tentang magic. Cerita kayak gini cerita tentang hewan. Ini buat klasifikasi. Ya, kita dapat modelnya. Sekarang kita mau prediksi. Saya punya cerita yang kedua, cerita kumpulan cerita Andersen. Waktu dulu anak-anak suka baca cerita Andersen dan yang cewek baca, yang cowok nggak, cowok brengsek semua. Kalau cewek masih iya baca cerita Andersen, cowok Andersen apaan? Parah banget. Sekarang kita lihat ceritanya. Salah, saya taruh sini. Saya geser, saya program, saya buka ceritanya. Ini cuma ada tiga cerita. Little Max Seller, Philosopher's Stone, sama Ugly Duckling. Ceritanya segini panjang. Ugly Duckling, duck itu bebek. Kemungkinan besar yang ini cerita hewan. Yang dua lagi gua nggak tahu hewan atau bukan, nggak tahu ya. Nah, tugas dari program ini adalah mendeteksi cerita ini tidak tentang apa sih, hewan atau peri. Kita arahin datanya ke dalam widget prediction, terus dari model yang kita dapat dari regression ini kita masukin sini modelnya. Sekarang kita lihat hasil klasifikasinya dia. Kelihatan? Ini saya gedein ya biar terlihat enak lihatnya. Oh, nggak bisa. Yang ini
Dua yang atas, Little Match Seller sama Philosopher's Stone kelihatan dia peri. Yang ugly-ugly kelihatan dia animal. Berhasil dia klasifikasi. Terus ya. Programnya cuma gini doang kalau banget asli. Udah kayak gini program. Terus ya. Saya pakai teknik ini kemarin sebagai saya kebetulan juri Satu Indonesia Award. Oh, sambil ngomong kayak gini, kalau Anda ngelihat teman-teman Anda yang inspiratif, umur di bawah 35 tahun, tolong masukin ke sini Indonesia.com. Satuindonesia.com. Jadi buat mahasiswa, dosen muda boleh juga yang umurnya di bawah 35 tahun, silakan masuk ke satuindonesia.com, tolong didaftarin. Soalnya kita nyari orang-orang yang mau dikasih award. Awardnya nggak gede sih, cuma dapat sekitar 60 juta rupiah. Buat teman Anda yang hebat banget seperti ahli neraka. Lu umurnya udah 30 belum sih? Oh belum, masih 17. Masih 17 ya. Itu sisa umur atau kasihan deh lo. Terus ya. Oke, sekarang sebelum saya terlalu jauh, saya harus terangin filosofi di balik machine learning. Oke. Filosofinya adalah, ini saya keluar aja. Filosofinya adalah pelajaran SMA. Persamaan yang dipakai di machine learning kayak gini, AX plus B sama dengan Y. Persamaan apa ini namanya? Linear. Anak SMA tahu semua ya. Ini udah lewat SMA semua kan? Kalau nggak tahu keterlaluan. Di machine learning saya akan kasih training dulu nih ya. Kerennya dari machine learning adalah X dan Y boleh apa aja. Waktu SMA, X dan Y-nya harus angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 angka. Tapi kalau udah main artificial intelligence, X dan Y suka-suka lu. Bisa angka, bisa kata-kata, bisa gambar, bisa suara, bisa cerita, bisa semuanya masuk. Sekarang kita masukin angka dulu ya. X-nya 1, Y-nya 5, X2, Y-nya 6, X3, Y-nya 7. Ya. Saya kasih tahu ke program saya, X1, Y5, X2, Y6, Y3, Y7. Oke. Pertanyaannya, A-nya berapa, B-nya berapa? 60 menit lagi. Oh, masih lama dong. Aman. A berapa, B berapa? Coba. Halo. Oh, dihitung serius banget hidup lu ya. Gue kasih tau lah biar cepet dah. A-nya 1, B-nya berapa? 4. Betul. Jadi ini namanya training. Terus ya. Jadi kalau belajar, kalau lagi coding artificial intelligence segala macam, gue harus training programnya. Ini training. Jadi program dikasih tahu kalau X-nya 1, Y-nya 5 ya. Kalau X-nya 2, Y-nya 6 ya. Kalau X-nya 3, Y-nya 7 ya. Itu kita kasih training ke program. Oke. Ini namanya model. Kalau di artificial namanya model. Padahal cuma AB. Ini benar-benar AI kayak gini loh. Linear persamaannya ya, jangan khawatir. Lu pikir AI pinter, AI itu paling tolol di dunia. Persamaan dipakai persamaan linear lagi goblok banget itu. Sakit arti ya. Jadi kita lihat ini training, ini model. Sekarang kita melakukan perdukunan, dukun. Saya masukin X-nya 10, Y-nya berapa? Berapa Y-nya? 14. Kalau X-nya 20, Y-nya berapa? 24. Ini dukun. Cuman kalau ngomong dukun nggak keren. Kalau kita ngelamar kerja, kamu bisanya jadi apa? Dukun. Oh, ini orang jalan. Kamu bisanya jadi apa? Data scientist. Wow, harga 20 juta sebulan. Jadi ntar kalau ngaku jangan pernah ngaku jadi dukun, jadi data scientist. Oke. Ini akunya cuma gini doang.
Kalau ini bahasa kerennya namanya forecasting, nama lain prediction. Pokoknya pakai bahasa Inggris ya. Lu jangan pernah pakai bahasa Jawa, dukun apa banget aku. Ice tea. Terus ya udah bayang ya. Jadi prosesnya adalah kita punya programnya tadi orange. Terus kita punya proses training, terus kita punya model, terus kita punya prediction. Oke, sekarang saya kasih yang bukan angka. Misalnya saya bikin gini, saya suka makan, jangan makan ya. Saya suka belajar. Y-nya positif. Positif. Saya suka berantem. Suka berantem. Negatif ya. Saya suka jadi pintar. Positif. Iya. Itu kita training dulu kan. Nah, sekarang saya akan kasih soal. Kalau saya suka jadi hacker, Positif. Jangan lain udah berantem. Saya suka hacker ya. Ini saya suka jadi maling. Itu jelas itu. Ya ini buang. Saya suka maling. Positif negatif? Negatif. Jadi tekniknya gitu. Pertanyaannya, AB-nya berapa? Hapus lu nggak bisa jawab. Ini AB-nya modelnya nggak tahu kan? Itu program yang tahu AB-nya berapa. Tapi dia bisa mengklasifikasi kalau ini positif, ini negatif. Cuma gitu doang sih. Itu seperti ini. Yang jadi masalah adalah gimana cara mengumpulin data yang ini. Mampus. Makanya datanya dikumpulinya pakai proses intelijen. Google Map. Dapat datanya gimana? Handphone lapor ke Google. Dia ngasih tahu koordinatnya di mana segala macam. Udah gitu dia bisa tahu macetnya di mana. Google nyatet tanggalnya tanggal berapa, jam berapa. Jadi dia tahu kalau tanggal sekian jam sekian, hari Senin jam 1 macet atau lancar. Itu semua dicatat dari intelijen ini sih sebenarnya. Terus ya? Oke. Sekarang kita lihat lagi proses intelijen ini. Saya kasih lambang dulu ya, Bu ya. Bentar. Ada pertanyaan nggak sih? Jadi, ini antara bingung, kagum, atau bengong. Nah, nggak ada. Ngerti nggak sih? Ngerti ya? Oke, sekarang saya akan programming lagi. Saya bikin baru lagi ya, program baru. Ini saya bikin sederhana aja lah, program sederhana aja. Next. Ini programnya saya bikin sederhana aja. Yang saya lakukan adalah ini. Saya pengen menganalisa kayaknya enakan dia ngomong salah. Saya akan analisa kebijakan Jokowi. Keren kan? Dan ini kejadian beneran. Saya waktu itu kepaksa harus analisa kebijakan Jokowi karena yang undang waktu itu adalah kan tahu kan di pemerintahan ada yang pembelian yang pakai elektronik itu di procurement ya. Jadi kalau beli barang kan lewat web sekarang pemerintah. Jadi lembaga di atasnya namanya LKPP yang bikin aplikasi buat di procurement segala macam. Udah gitu dia bikin acara di Balai Sidang di Jakarta supaya semua yang pegang procurement di seluruh Indonesia bisa kumpul dan mereka bikin rapat besar. Yang ngasih ceramah Bapak Presiden. Habis Bapak Presiden yang ngasih ceramah kedua Bapak Anies Baswedan. Waktu itu belum banjir jadi.
YouTube. Presiden nangis. Yang ketiga, satu sesi ono. Supaya orang kelihatannya agak pintar dan rada berpendidikan, kepaksa saya harus belajar dong kebijakannya Bapak Presiden. Tahu sendiri tukang coding, suruh baca laporan kayak gitu kan bonyok ya. Langsung pengen muntah kan. Ini apa, ini ngomong apa, ini orang kan mabuk. Tekniknya sederhana aja, saya masuk ke bab PNAS. Kayaknya dua nih, PNAS. PNAS.go.id, oke. PNAS. Ini ada masuk ke Badan Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia. Oh, ini di Google Map ya? Ada. Beko, lewat sini dulu. PNAS. Oke. Ini, jadi kita bisa. Sama sih. Bawahnya Pak, bawahnya Pak. Bawahnya Pak. Bawahnya Pak. Website. Ya, pokoknya lu masuk website coba PNAS dah. Ini Google kita banget ya. Bila-bila masuk Google mana terus? Mana tadi? Ya percaya dah, pokoknya coba PNAS ada websitenya. Nah, ini dia. Di sini ada data dan publikasi. Saya ambillah laporan presiden untuk file PDF dari situ-situ. Pas dibaca, ini filenya gue kasih lihat filenya ada di sini filenya. Ini. Oh sorry, salah. Saya buat kenal baru. Saya masukin di sini Python. Sorry. Data. Ini filenya ada Perpres, RKP, ada RPJP lah, ada apa segala macam, filenya PDF. Lu baca-baca deh, itu jumlahnya ratusan halaman. Pokoknya sangat bertanggung jawab dan sudah membangun Republik Indonesia. Cuman isinya apa gua nggak tahu, harus baca saya tadi. Terus yang saya kerjain apa supaya saya kelihatan agak berpendidikan? Select all, klik kanan copy, paste ke notepad. Dari saya. Jadi saya punya file text-nya kalau di notepad, dari saya ada. File text-nya ada di sini nih. More auto text. Ya. Menggunakan teks biasa nih ada ya. Teks. Dah. Terus. Jadi saya punya file text-nya. Supaya saya bisa tahu kira-kira presiden ngerjain apa, logikanya sederhana banget cara berpikirnya. Gua hitung jumlah kata. Kata Indonesia ada berapa? Kata pembangunan ada berapa? Kata strategi ada berapa di jumlah katanya dihitung. Udah gitu kita lihat kata yang sering muncul apa. Kalau kata itu sering muncul, berarti kata itu penting. Berarti presiden kerjain hal seperti itu. Terus ya, bayangkan? Pokoknya goblok banget caranya sebenarnya. Cuma itu kata. Kalau orang yang suruh itu kata, orangnya bisa mati. Jadi suruh komputer yang suruh kita kata. Sekarang kita akan bikin program buat betulin program. Udah gitu gua ngomong di forum yang 1.500 orang itu, wah kita bisa analisa kerusakan presiden. Cara programmingnya, gua masih kayaknya jago banget programming ya. Caranya gini loh. Ini kita klik ini, new. Oke, kayak susah banget gitu ya. Kita akan analisa tulisan, teks. Jadi kita ambil yang ini, teks. Kita akan read file, saudara-saudara. Ambil. Wah. Teks file. Salah. Yang ini. Teks file. Waktu kemarin nggak salah. Waduh aja salah. Tinggal bilang klik ini, klik. Ini pakai ini kan out.text. Kalau mau dicari tinggal browse, bisa dicari. Terus ya udah. Ya. Yang jadi masalah besar di sini adalah lihat kata-kata di bawah sini. Satu file ini jadi satu segmen dengan sekian ribu karakter. Padahal kita mau hitung kan jumlah kata. Kata ini ada berapa, kata ini ada berapa. Saya nggak mau tahu dia satu segmen, nggak mau. Saya mau hitungnya kata. Artinya satu segmen ini harus kita pindahin jadi kata. Caranya gampang banget. Ini
Ini segmen akan dipecah. Ini merge, pecahan jadi segmen. Kalau saya segmen dipecah. Ini segmen into words. Kata-kata kan? Udah, kita akan melakukan programming. Caranya programming. Terus ya. Beres. Sekarang kita pengen melihat word cloud. Word cloud adalah awan kata-kata. Jadi kalau kata-kata itu sering muncul, digedein. Kalau jarang muncul, dikecilin. Word cloud sudah ada di sini nih word cloud. Widgetnya udah ada di text mining ini, ada widget word cloud. Ini word cloud ya, kita ambil. Yang jadi masalah, tolong lihat nih. Saya mouse-nya dia masukin ke arah widget itu, lihat inputnya dia cuma bisa terima korpus sama topik. Yang jadi masalah, ini segmen ini outputnya adalah segmented data, bukan korpus. Kagak nyambung nih dua, kalau disambungin ngamuk dia. Kita sambungin aja, ngamuk dia. Nggak mau kan? Nggak mau disambung-sambung, nggak mau dia lepas. Nggak mau dia lepas. Karena nggak formatnya beda. Kita harus bikin converter kayak hadiah di Sovegia, bikin converter itu kan? Kita bikin converter. Converternya udah ada, jangan khawatir saudara-saudara. Converternya sudah ada di sini. Ini namanya interchangeable. Ini kalau kita mau sense itu, dia akan lihat inputnya bisa segmen, outputnya korpus, atau inputnya korpus, outputnya segmen. Oke, tinggal disambung. Sambung lagi. Kita lihat hasilnya. Jangan lupa baca, kalau di orang yang Islam jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu satu ruangan langsung. Dukun Pak. Dukun. Dan itu mulai, wah Bapak Presiden kita kabinet ini fokus pada pembangunan, pelaksanaan pembangunan pada tingkat pusat, daerah, kabupaten. Beres ya. Tapi kita jadi bisa melihat fokus dari tulisan itu apa, bisa melihat kan. Beres ya. Dengan mudah. Ini programnya gampang banget ya. Beres ya. Satu. Tapi kita akan bikin yang susah. Ini ada pertanyaan? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Gampang kan? Ini susah. Gua akan bikin susah. Tapi tetap gampang lah. Beres. Sekarang saya akan bikin yang susah. Saya akan mengklasifikasi gambar. Susah loh men, gambar. Nanti kita bisa kembangkan ini misalnya buat mendeteksi wajah. Ini wajah siapa? Wajah Jokowi, wajah Ono, wajah siapa? Yang pasti nanti kalau Ono, Luna Maya itu kayaknya mirip bagus. Terus ya, sekarang kita akan analisa image, gambar. Kalau tulisan angka masih biasa aja, gambar yang keren kok. Ini ada di image analytic, import image. Oke, di sini saya ambil domestic animal. Domestic animal artinya hewan peliharaan, bukan wild animal. Wild animal itu hewan buas, hewan liar. Ini hewan peliharaan. Saya ambil. Buat nggak tahu isinya apa. Kita lihat dulu isinya seperti apa. Isinya kita bisa lihat pakai image viewer. Oke, klik sini. Ini gambarnya. Ada ayam, ada klik, ada korban, anak. Bisa kayak gini. Klik. Ini kan klik ya. Maksudnya anak bentuknya kayak gitu. Full shape apa gitu guys ya. Dan kita mau klasifikasikan ini. Yang jadi masalah kalau kita lihat datanya seperti apa. Ini datanya kita lihat, ini gue geser dulu biar enak. Ini file datanya dari data table. Ini programnya udah gini doang sekarang, udah kasih. Saya mau ngoprek ini lucu. Ini datanya cuma kayak gini doang. Ini nama, ada rooster, hen, kid, duckling, apa segala macam. Filenya, baik PNG semua. Besar filenya berapa, lebar tingginya berapa. File. Kalau nggak ada cerita,
ini kakinya 4, ini makannya beras, ini makannya daging, nggak ada. Ini nggak ada sama sekali. Isinya cuma nama, gambar, size dari gambar, terus kita mulai bikin klasifikasi, mampus. Yang jadi masalah adalah kalau kita mau klasifikasi, kita harus dapat angka. Komputer itu belum on. Komputer hanya bisa mengolah angka, gitu ya. Nah, artinya kita harus merubah dia jadi angka. Kita masuk ke fasilitas yang ada di sini nih. Image analytic. Di sini ada image embedding. Embedding udah mainan kayak neural network, dimasukin gambarnya nanti dia keluarin fiturnya 2048 fitur. Dari gambar itu bentuknya angka per gambar ada 2048. Caranya sambungin ini di sini dan komputer gua bakal nanya ini kelihatan muter kan? Yang dia kerjain adalah dia ngirim semua gambar ini ke Google Intercept, nanti Google akan ngasih ke saya fitur. Jadi yang hitungnya Google sih curang. Karena komputer orang nggak terlalu cepat buat ngitung kayak gini, hitungnya Google. Tapi di sini ada di OS ini ada neural network juga. Jadi kita bisa hitung neural network. Oke. Sudah selesai, dapat. Ini tolong diingat ya. Bentuknya kayak gini ya. Aslinya kayak gini. Sekarang kita ini masuk ke tabel data lagi. Saya sambungin ini dan kita lihat. Ini Google nambahin. Ini tambahan dari Google. Oke. Berupa angka. Jadi si bebek fiturnya ada 286 berupa angka. Konsekuensi dari ini kita jadi bisa ngitung klasifikasi. Iya, dari angka ini kita bisa mengklasifikasikan. Ini bisa macam-macam kita masukin, misalnya gambar muka Jokowi lah apa. Nanti kita jadi bisa mesin learning ini Jokowi. Nanti bisa pakai buat ini apa ini namanya? Sidik jari, kira-kira mata, bentuknya gini semua program. Terus ya. Jadi semua di embed ini supaya dapat angka ini, ya. Sekarang kita akan hitung jarak. Tiap fitur jaraknya berapa? Ini yang saya terangin sekarang namanya unsupervised learning. Gila. Soalnya bisa terangin kayak gini. Asal tahu aja ini saya belajarnya baru 2 bulan yang lalu. Kurang ajar dulu. Ini kita hitung jarak distance ada di unsupervised learning. Saya sambungin ini hasilnya, tabelnya saya hitung jarak. Oke, udah. Setelah jarak dihitung, kita bikin hierarchical cluster. Bikin cluster. Oke, ya. Kita coba lihat hasil. Langsung dia dapat cluster. Ini kalau mau enak saya lebih inilah. Di sini ada full sama host, ini rooster hen, ini duckling chick, ada duck goose apa segala macam, kita bisa lihat clusternya. Kalau ini nggak kelihatan makhluknya kan, gambarnya nggak kelihatan, supaya kelihatan gambarnya, saya akan ambil image viewer, saya masukin sini. Oke, sekarang saya ambil yang ini ya, saya klik yang ini. Hanya cluster ini harusnya keluarnya duck sama goose. Kita lihat satu keluarga nggak kira-kira duck goose. Coba kita cluster lagi lihat yang lain. Oke, foal sama horse. Kita lihat foal horse. Oke, dapat ya dari gambar doang tanpa informasi apa-apa, dia langsung klasifikasi ini siapa, dan kita bisa melakukan ini buat apa aja sih mas? Buat versi wajah orang, misalnya gini, ini wajah orang baik, yang itu nggak terlalu baik. Coba ya, udah ini program ini saya buang yang nggak perlu dilihat ya, ini saya buangin ya, ini nggak perlu remove. Ini remove. Programnya udah segini doang. 1, 2, 3, 4, 5. Masa sih ini nggak perlu juga nih. Udah buang. 4. Langsung bisa klasifikasi.
Lu udah baru coding, ya nggak usah masuk kuliah coding lah, ini aja. Langsung terus saya atau orang bilang jangan dengerin itu parah. Di balik ini semua codingnya pakai Python. Jadi kalau mau belajar ini belakangnya Python semua. Dan ini kerjaan serius banget, kita pakai Python di belakang. Jujur si Java nggak dipakai sih. Jadi kalau udah main dunia ini pakai Python semua. Tuh, ada pertanyaan? Stres nggak sih orang aja? Ya, stres. Keren. Nggak ada. Serius, nggak ada pertanyaan. Bingung ya? Bingung masa kayak gini bingung, aduh ampun. Saya waktu 2 menit lagi, dia kira seberapa menit nih? Bahasa Sunda tuh. Nah, 50. Oh 20. Nggak ada pertanyaan nggak ada. Iya. Jadi yang mengklasifikasikan itu si Google-nya tadi, Pak? Yang jadi bukan. apa? Dia mengekstrak fitur, bukan berdasarkan klasifikasi. Jadi dari gambar ini ada dia bikin fitur 254 fitur, keluarin angka fitur. Yang mengklasifikasikan caranya adalah kita hitung jarak antar fitur distance. Terus dari hitungan distance kita baru bisa bikin klasifikasi. Jadi masih gua yang klasifikasi. Terus ya. Jarak antar fitur kan udah angka nih, itu udah angka tadi kan, jadi kita bisa hitung jarak. Dari jarak itu langsung ketahuan. Ya. Kalau yang dari sistem ke kira-kira cluster itu kan tadi manual ya. Bapak mengklasifikasinya kan manual. Enggak. Bisa dapat jarak nih. Tadi dari jarak itu terus dia langsung di sini bikin. Nah ininya waktu ini. Apanya? Waktu mengeluarkan klasifikasinya. Ini dia bikin. Maksudnya manual gimana sih gua ngerti maksudnya. Milihnya apa ya? Jika Word sama full itu kan bapak yang milih tadi. Oh ini waktu gua pilih yang ini. Iya. Oh bisa anak kita sih bisa segini boleh, segini juga boleh. Suka-suka lu sih sebenarnya. Ini gua pilihnya manual emang, di sini manual. Tapi yang bikin klasifikasi ini kan dia, bukan saya. Ini saya pilih buat visualisasi gambar yang mana. Itu buat visualisasi. Kalau enggak semua gambar keluar. Kalau saya pilihnya kayak gini kan semua keluar nih. Oh keluar semua. Apa keluar gambar? Gitu. Maksudnya gitu doang. Ini pilih manual buat keluarin gambarnya doang. Terus Lalu, Pak? kayaknya ahli neraka mau masuk surga. Jadi dia sukannya. Jadi secara konsep bagaimana si ini membedakan kalau misalkan roster itu mirip dengan hand, lalu yang full itu mirip dengan horse. Secara konsep garis besarnya itu kayak Konsepnya gini. Ini kan ini gambar Asia gitu ya. ya. Kita jebrengin kurusin gitu. Terus kita hitung pixel-pixelnya. Oh. Gitu aja. Oh iya. Jadi dijebrengin, Iya, iya. itu pixelnya nanti kelihatan. Oh ini kakinya ada Mirip, 4. mirip. Ini kayaknya ada apa? Ini apa sih namanya? Sayap. Sayap. Iya, iya. Dari pixel-pixel tadi. Iya, nah. Oh. Goyang ya. Sip. Dari saya. Sip. Lanjut. Gua kasih programming yang bener dah biar kelihatan yang lain programming benernya ya. Tapi jujur ini saran saya sih kalau bisa di kampus mulai diajarin begini buat pengertiannya aja. Biar mahasiswa gampang buat ngertiin ini lebih enak. Oh cara kerjanya kayak gini. Kita nggak usah masuk ke detail programmingnya dulu. Kita konsep gedenya aja ini enak banget. Tapi kalau detail programmingnya kira-kira kayak gini saya keluar dulu. Terus,
Terus, oke. Sorry. Spider. Saya nggak pakai Spider. Ini pakai Python banget kalau ini Python. Ini programmernya. Ini contoh programming pakai Python ya. Ini yang kita lihat. Spider 4.0 udah tersedia. Yang kita lihat di depan ini adalah programming pakai bahasa Python. Dasar mulai berhasil. Bagian yang ini kita load data. Perhatiin di sini ada kata-kata image train. Data yang saya load itu adalah 60.000 gambar di load ke program. Sebagian dari data itu saya pakai buat training. Jadi saya training ini AB-nya saya cari. Kalau gambar ini apa? Gambarnya cuma angka 0 sampai 9. 0, 1, 2, 0 tulisan tangan ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 tulisan tangan. Ini 0, ini 1, 2, terus kita bikin label, ini 0, 1, 2, 3 sampai 60.000 biji. Terus di training, ini training, oke. Terus ini perhatiin ini kita ini sampai sini, ini yang buat regresinya. Jadi nanti gambar itu diambil pixelnya dijembrengin, nanti dihitung. Jadi yang diregresi itu pixel. Beres ya? Bukan gambar, tapi pixel. Pixel ini ada pixelnya nggak di situ? Pixelnya ada nggak? Terus dibikin AB-nya per pixel. Geblok ya. Per pixel diregresi, pakai regresi linear. Udah? Jadi ini makanya neural network. Ini bikin neural networknya di sini. Ini neural network. Oke. Kalau mau tahu yang namanya neural network, gini aja dah. Masuk ke Google, tulis neural network. Ini mampus tuh. Iya. Ininya tadi gambar dijembrengin terus dihitung. Oke. Nah ini angka yang dalam sini, angka yang ada dalam sini kan ada lingkaran-lingkaran. Angka ininya tuh AB-nya tadi. Jadi hasil regresi dia AB-nya kayak gini. Gitu. Outputnya adalah Y-nya tadi. Ini adalah angka. Kalau ini saya lagi hitung angka ya, 0 sampai 9. Ini 0, kategorinya 0, ini kategori 1 segala macam. Ya beres dapat. Nah sekarang kita akan terusin, kita compile, terus kita fit adalah data X-nya tadi, kita cocokkan ke persamaan Y sama dengan AX plus B. Fitting. Outputnya dari fitting ini dapat AB-nya, dapat model. Oke. Ini modelnya, terus kita evaluasi, pakai sebagian lagi dari data, kita tes modelnya presisi enggak, ya. Kemudian kita akan coba tes model tadi ke gambar nomor 1111. Gambar apa kita tahu, kita cek bener nggak gambar itu sama kategori yang berhasil dia lihat. Sekarang saya akan running. Mampus ini lama. Ini lagi di run. Lihat sebelah kanan ini, mabok. Iya. Ini lagi running, masih lama, harus ngomong. Saya cuma run 2 kali pas, thread, udah AB itu yang akan kita ambil, oke. Nanti kita cek ke modelnya, kalau gambarnya seperti ini gambar apa, kira-kira kayak gitu. Kalau ini kita cuma angka, jadi 0 sampai 9 doang. Bayangkan kalau kita harus mendeteksi wajah manusia. Jumlah rakyat Indonesia ada 200 juta, lu mampus di programnya habis 200 juta. Dan bayangkan ini kalau dipakai di kepolisian, dia pakai CCTV bisa tahu ini penjahat, bukan ini siapa, ketahuan dong berarti. Gak usah jauh-jauh lah. Sekarang yang apa sih namanya itu? Yang ditilang. Itu CCTV tahu
ini orang lagi lepasin apa sih? Sabuk. Ini lagi nelpon. Itu pakai gini tekniknya. Jadi ini telepon, ini si sabuk dicabut. Itu pakai gambar ini. Nah, sekarang ini kelihatan